Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenalin, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Sesuai janji gue di video sebelumnya, gue akan buat konten Unity bacain hate speech lagi kan, hate comment sampai baper. Jadi gue bener-bener penasaran komen-komennya sepedas apa, komen-komennya sekejam apa, dan gimana reaksi mereka terhadap hate comment tersebut. Jadi penasaran dan kita akan langsung masuk dan langsung lihat ke videonya. Let's go, let's check, let's react. Oke, let's go. Kita akan langsung masuk ke videonya. 3, 2, 1, go. Astagfirullahaladzim. Waduh, Ini baru mulai Vicky udah astagfirullahaladzim. Oh, gue penasaran nih komen apaan tuh. udah istighfar bawaan gua nggak Vicky udah astagfirullahaladzim dong. Waduh. enak nih. Gen 98,7 FM. Yes, masih barengan dengan Unity. Oh, yes. Alasannya kenapa kita nggak di studio Sobat Gen, karena kita harus social distancing, Betul. harus jaga jarak, nggak mungkin di studionya Gen FM yang cuma 2x2 ya. 2x2. Enggak 2x2 juga mah. 2,2 kamar mandi dalam loh. Udah kayak kos-kosan ya. Oke, ini mau ngebahas mengenai singlenya dulu. Sebelum kita masuk ke WhatsApp yang masuk yang Komen-komen dari haters. haters ya. Nah kita membahas mengenai single yang Oke, baru, oke. yang baru dirilis kemarin tanggal 31 Maret. Judulnya adalah Restu Restu Waktu. Waktu. Ada yang bisa ceritain dong mengenai proses nih untuk lagu yang barunya nih? Awalnya tuh kita tuh yang bikin tuh ada Vicky, Bang Sandi sama Sweetson. Oke. Jadi dia tuh awalnya lagi merenung, nggak merenung juga sih. Di Nggak kamar merenung mandi. ya. Biasa kita dapat inspirasi kan di kamar mandi enggak? Iya, kita lagi kangen aja sama situasi-situasi yang sekarang nggak bisa kita rasain gitu. Oh, Jadi oke. akhirnya kita berupaya menjadikan itu sebuah lagu gitu. Oke. Itu awalnya terbentuklah Restu Waktu. Jadi ya kita ngerasa kangen aja sama situasi yang ngerti sekarang. gua. Sekarang juga kita nggak bisa ketemu siapa-siapa, orang yang tersayang juga jauh. Jadi kita ingin semua orang juga merasakan apa yang kita rasakan juga. Ini gitu. ibaratnya bahasa Inggris time will tell gitu Yes. ya. Yes. Oke. Time will tell. Jadi kondisi sekarang tuh dituangin dalam lagunya ini. Benar. Iya. Jadi Oke. kalau misalnya dalam kita kangen nih, kan ibaratnya restu kan biasa restu orang tua, Yes. ya kan restu dari siapapun itu. Tapi ini ya ntar dapat restu dari waktu. Mungkin kita bisa nongkrong lagi, Benar. ya, nongkrong lagi, konser lagi, Ini sih, ini lagi, yang asik banget. lagi, duit lagi, Duit lagi. Buntutnya duit. Ujung-ujungnya ke situ tuh. Ujung-ujungnya duit. Bisa ke situ kan bisa ya? Bisa. Karena kan butuh kemakmuran setiap orang Iya. ya. Ya, karena mereka pasti kangen manggung off air ya. Secara lu kan baru 2 tahun ya? Yes. 2 tahun kan baru 2 tahun, begitu Hampir setahun kena langsung pandemi, pandemi. Iya. Iya. Kan sekitar 4 bulan. 4 Iya, bulan baru terbentuk itu udah langsung pandemi. Oh baru 4 bulan Iya. banget tuh kalian muncul udah kena pandemi Yes, ya. benar. Oke. Itu gimana rasanya saat lagi rame-ramenya manggung ya kan? Iya. Iya, iya. Terus tiba-tiba harus stop karena Pandemi. pandemi. Yang pasti sih kita sedih banget karena kita juga udah punya rencana buat road tour kan ke Iya. Indonesia kan. Iya. Tadinya mau ke Pulau Jawa. Ah. Itu udah bener tinggal bulan depan. Terus tahunya 2 hari lagi. iya 2 3 hari jalan lagi. doang. 2 hari Udah lagi prepare itu semua. mau jalan. Itu mobil udah siap tuh, high S udah nunggu depan. Bener. Lu pakai stiker. Nempel stiker segala macam. Nggak Iya. jadi Udah jalan. sampai segitu prepare-nya ya. Udah. Lu supirnya gimana? Bisa ceritain gak kesedihannya? Hilang kerjaan. Kan waktu itu kan udah nyiapin tuh air mineral gue lihat tuh Betul. 2 karton kan. Ini yang gue Siapin. jujur ya, Nah. anak-anak Unity baik banget. Gimana, Walaupun gimana? gue nggak jadi jalan, gue diamplopin. Ya belum. Nih ada segini pak, maaf ya pak nggak jadi jalan. Gue kletekin stiker pelan-pelan, ya Allah, udah pasang susah-susah. Pak, makasih ya Bang. Maaf ya Bang, nggak jadi ya Bang. Maaf ya. Iya. Karena banyak kan cuma Unity ada beberapa Iya. musisi juga tuh yang udah ada yang bahkan ke Asia Tenggara nggak jadi gara-gara pandemi, tapi semoga cepat berakhir. Pas banget makanya ini suara hati kalian dituangkan di Restu Waktu ini ya. Tapi lo pernah pada ribut gara-gara apa? Sekali ditinggal bareng yang paling iya kan kita kalau pasti tuh tinggal bareng iya ada ribut. Tinggal ribut, iya. Satu yang paling kalian ingat ribut gara-gara apa? Cewek kali gitu. Lang. Paling kalau ribut sih dari ngomong sih biasa pembicaraan karena kan kita dari beberapa daerah kayak aku dari Makassar awalnya sih aku kan lamanya tuh besarnya di Papua Iya. jadi benar logat timur itu kental Masih banget kental logatnya. ya. ha-ha. Terus ketemu Fajri dari Cimahi Iya, aku yang halus. halus Ngomongnya gini halus. awal-awal tuh benar-benar nggak connect gitu jadi kayak aku tuh ngomongnya ngegas dia tanggapinnya kayak ih apaan sih nih Iya. orang?" Oh, padahal Padahal emang emang karakternya gitu. begitu Gitu. kan. Woi dari mana lo? Ayo. Padahal emang ngomongnya gitu. Iya, gitu. Emang begitu. Padang juga kan agak-agak kenceng gitu kan. Jadi kalau Padang
itu apa ya? Kita ngomong bahasa Indonesia aja kayak, bro, makan bro, makan. Jadi kayak ngajak Iya, ribut ya. Ngajak ribut Padahal gitu. mah emang kayak begitu karakternya. Karena panas kan. Kalau Cimahi kan baru pertama gitu ya. Iya emang. Iya. Kamu teh dari mana? Iya. Iya, Makan betul. heula. Sama siapa? Kalau dari Cimahi, Kak, mijonnya Kak, mijon. John. Mijon gitu mah. Terus kalau orang Cimahi kan beda kalau marah kan. Ih, Iya. kamu teh jahat pisan. Ih bener. Iya. Udah marah Iya, tapi aku tuh gak nggak kelihatan suka. emosinya Iya, ya. Ketemu Padang nggak bisa gitu. Iya. makanya. Ketemu orang Papua, ih kok kenapa? Seru. Tapi ini bagus ya, kita ngelihat ini figur ini sebagai Indonesia. Yes. Beda-beda tetap satu daerah. dan namanya unity. Bineka Tunggal Ika banget ya. Ini gue mau masuk dari Jakarta, Betawi udah ada Iya perwakilan. bener. Duh, setelah mana lagi yang bisa masuk dari grup mereka? Tangsel belum ada. Kagak ada. Ya Cirebon juga kagak ada, Cimahi doang. Kita untung gue ada wakilin Padang nih, bangga banget gue. Kalau tadi masalah ribut-ribut kan masalahnya tinggal bahasa masing-masing dari mereka penyesuaian akhirnya 2 tahun bisa menyesuaikan. Tapi untuk masalah haters pernah lo ributin nggak? Nah. Santai kan? Wah. Sekarang nanggepin haters gimana sih? Gue pengen tahu deh. Iya, dulu sama sekarang pasti beda. Iya gimana? San, Dulu gimana mungkin San? Coba ada yang Sandy. personal Atau mungkin gimana. beda-beda orang juga pasti ada yang nanggepin, ada yang udah biarin aja. Beda responnya beda ya. Biarin aja gitu. Dari awal deh gitu. Apa awal kan karena kadang-kadang ada yang namanya Nafsuan ya. emosi dulu. Emosi bener. Karena baru pertama kali. Ya. Lama-kelamaan udah udah bodo amat. Nah itu gimana Iya. prosesnya? Biasanya Unity? kalau hatersnya ngasih kayak cacian kayak lo dasnya jelek, lo dasnya masih kayak gini terus itu kita ambil baiknya aja kita berarti emang kita Berarti masih- harus diperkembangkan. Tapi kalau emang caci tanpa alasan gitu kita biarin aja. Siapa yang bilang kalian jelek? Siapa yang bilang? Sebagai ketua paguyuban United nih. Ketua paguyuban. Nah, sekarang kita pengen Aduh. tahu tanggapan masing-masing personil Yes. kalau dapat komen dari haters. Satu persatu ya. Oke. Lu Waduh. boleh jawab dengan cara lo masing-masing atau lo mau cuekin apa segala macam bebas, oke? Ya, coba yang duluan, siapa Dimulai yang bawa dari- case-nya paling dikit Dari deh? Gilang ya, dari Gilang nanti ke depan ya. Iya. Lang, nanti baca terus nanti tinggal geser-geser aja ya. Ini ada 86. 86. Banyak banget. Ada 8 pertanyaan, ada 8 komen yang udah Oke, 8 komen hate speech ya. Ayo, Lu bacain, nggak usah namanya, nggak usah bacain, cuma Oke. bacain Hate aja, comment terus kita akan tanggapan lu lihat. gimana mengenai komen Apa itu. aja nih Jangan dibacain, ntar komentar-komentar. fans nyerang rumahnya, kasihan soalnya. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Oh iya, oke. Bagus banget, Ji. Niatnya sih mau ke Koreaan, tapi jatuhnya malah kayak cowok belok gitu. Oh. Oh ini pasti Chopchin ya. Cowok belok tuh, cowok belok ya, ngerti gua. Pasti ini Chopchin deh waktu mau ke Koreaan tapi jadi kayak cowok belok. Gue bingung loh, bentar, gue komen dulu sebelum mereka komen deh. Gue bingung sama orang-orang yang komen kayak gini, maksudnya kalian bisa komen kayak gitu, kayak sama halnya gue di YouTube gitu ya. Kalian bisa komen begitu, apakah kalian udah menyamai mereka, apakah kalian udah lebih dari mereka, apakah kalian pernah di posisi mereka gitu. Mau syuting Korea tapi keliat kayak cowok belok, terserah mau cowok belok atau apa juga terserah, tapi at least mereka udah bisa bukan ke Korea cuma jalan-jalan, mereka udah bisa ke Korea produktif dan udah bisa syuting. Apakah kamu bisa ke Korea dan syuting? Nah itu yang menjadi pertanyaan kan gitu. Jadi kayak banyak juga sih, mungkin kayak kalau dari cerita gue juga pernah cerita dulu banget, ada yang bilang ya baru berapa puluh subscriber. Gue bilang masih penting gue berapa puluh, anda berapa subscriber di channelnya 0 subscriber, apakah mungkin bisa mencapai segitu? Dan sekarang di YouTube gue dari ribuan subscriber, mungkin kalau gue ketemu orang itu lagi gue akan tanya, lu bilang berapa puluh, sekarang udah berapa ribu lu, dan sementara lu masih di situ-situ aja, nggak bertambah sedikit pun, masih 0 subscriber. Lu bisa komentar gue gimana, gue ada di mana, lu masih di mana gitu. Jadi justru menurut gue adalah hate comment mungkin kadang-kadang menusuk gitu ya, tapi kita bisa memakai itu menjadi senjata kita untuk tambah maju. Bener juga kata Bang Sen tadi, kalau untuk komen-komen yang bahkan hate speech ataupun hate comment sekalipun, kalau emang dia ada Densu jelek, jadi seenggaknya kita masih bisa mengevaluasi dari sana. Tapi kalau emang nggak jelas banget, kayak komen yang Gilang baca cukup nggak jelas ya menurut gua, kayak mereka syuting di Korea apa hubungan sama cowok belok gitu. Maksudnya cowok belok tuh gue tahu maksudnya, tapi gue nggak mau menjelaskan di sini, nggak penting juga karena komunitas gue bukan untuk membahas hal-hal negatif. Cuman mereka tuh udah bisa sampai syuting di Korea, apakah kamu bisa syuting di Korea sebagus mereka, membuat MV sebagus mereka sampai bisa ditonton berapa juta? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi kalau belum bisa, lakuin dulu. Kecuali kamu udah bisa, nah kamu mau berkoar-koar, mungkin orang akan diem karena kamu udah bisa mencapai. Tapi kalau kamu belum bisa mencapai, cuma
bisa berkoar-koar, cuman ya tong besar nyaring bunyinya mau ngapain gitu kan, nggak penting. Lanjut. Berarti emang lagu lu yang belok-belok itu ke kiri, ke kiri dan ke kiri. Oke, gimana lo menanggapi komen seperti itu? Gimana Lang, mau ngomong apa Lang? Ya kayaknya dia kurang banyak edukasi soal tren zaman sekarang. Kurang sih. referensi ya. Iya, kurang referensi ya. Gilang marahnya udah dicimahi-cimahiin. Iya, udah ngikut dari pagi. Cimahin. Udah kalem. Oke, itu tanggapannya ya. Oke, Coba, next. Selanjutnya. baby, your turn baby. Baca lah baca tuh ha. Sabanta. Oh iya. Aduh, langsung keluar nih. Sabar lah saya. Iya. Udah kebaca dulu ya. Iya. Iya. Ricky. Deh pokoknya. Itu namanya. Oke. Dibacain loh dia. Iya sabar. Baca. Namanya jangan. Komennya aja. Komennya aja. Iya. Mending di take down deh, apalagi judulnya nggak enak banget. Jangan sampai bikin unit rame. Apa sih? Unit deh pokoknya mending di take down deh, apalagi judulnya nggak enak banget. Jangan sampai bikin unit rame karena ini. Hah? Kok nggak ngerti sih? Gue bingung loh, komen yang ini gue bingung loh. Mending di take down, ini gue nggak tahu sih connectnya ke video apa. Mending di take down deh, mungkin video ya udah pasti. Apalagi judulnya nggak enak banget, jangan sampai bikin unit rame karena ini. Gue nggak tahu, ini berarti kayak kalau misalnya ini dianggap ke MV, misalnya judul MV-nya nggak enak, tapi ini nggak nyambung nih. Jangan sampai bikin unit rame karena ini, berarti dia nih kan ada di dalam unitnya dan dia kayak unit deh pokoknya. Kayak dia kan bagian dari Unity, terus kenapa dia malah hit comment? Cuma butuh klarifikasi Bang Ricky aja, nggak ada maksud buat heboh. Hah? Bingung, nggak ngerti. Nih, cuma. Wah. Jadi gimana lo menanggapinya dengan komen kayak gitu? Di take down. Bingung. Take down. Suruh take down. Kenapa kita nggak take up aja? Gue bingung. Gue nggak ngerti komen ini. Ini di take down apalagi judulnya nggak enak banget. Ya nggak tahu apa coba cintaku 1 pangeran tidur, maksudnya nggak enak. Apa yang nggak enak dari situ? Kayak coba cintaku ya dia emang menceritakan tentang coba cintaku. Pangeran tidur ya emang pangeran tidur. 1 ya 1, emang mau apa lagi? Mau judul mau dibuat seperti apa? Orang emang judulnya begitu. Gue bingung sama orang-orang ini, kadang-kadang judul aja dipermasalahan. Judul itu adalah hak dari pencipta untuk mau buat judul apa. Dia bahkan mau buat judul yang mungkin nggak termasuk di bagian lirik juga terserah gitu loh. Kalau judul misalnya mau komen, mending di take down deh, apalagi judulnya nggak enak. Minimal kasih saran dong. Oh, nih menurut gue syaratnya begini. Dan kalau bisa kata-katanya kan juga nggak perlu begini. Unity, aku punya saran deh untuk video yang ini. Kayaknya aku dengar dari spoiler lagunya begini. Kayaknya akan lebih baik kalau misalnya judulnya seperti ini karena ada artinya begini kan itu lebih bisa dipahami, lebih mengerti kenapa sih maksud tujuannya gitu. Siapa tahu besok bisa ditarik ke dalam Unity untuk buat judul yang bagus gitu loh. Kayak Restu Waktu itu kan bagus. Waktu kita menunggu waktu untuk merestui kita bertemu. Apa yang jelek daripada judul-judul yang dibikin sama Unity? No Melo, emang mereka jelas tentang No Melo. Terbunuh Sepi, ya emang Terbunuh Sepi kurang puitis apa? Emang mau dibuat judul apa gitu loh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kan bingung juga gitu loh. Judul aja di permasalahan, padahal itu udah karya yang sangat mahakarya. Judul ya itu udah hak mereka sebagai pencipta, apa urusannya kita untuk mengkomentari judul gitu loh. Jangan sampai bikin unit ramai karena ini. Oke, gue ngerti. Oke. Gue agak menelaah bahasanya. Bahasa hater nih kadang-kadang bingung loh. Mending di take down. Judulnya nggak enak. Jangan sampai bikin unit ramai karena ini. Jadi menurut dia judulnya jelek. Karena judul jelek nanti unit bakal rame. Unit bakal komen. Wah judulnya jelek gini. Oke, cuma butuh klarifikasi Bang Ricky aja. Nggak ada maksud buat heboh. Bingung, nggak ngerti. Iya, dan pertanyaan gue gini, jadi dia merasa dia nih kayak di dalam unit, tapi dia merasa jelek gitu. Ya kalau lu merasa itu idola lu sendiri, masa lu jelek-jelekin idola lu? Itu yang pertama. Yang kedua,
Fans sejati itu nggak akan pernah menghina karyanya. Yang ada tuh memberikan masukan. Kayak gue ada bilang kok di beberapa video, gue bilang gue kurang suka di bagian ini, menurut gue kurang maksimal Unity di sini, dance-nya patternnya sama-sama aja. Itu kan bukan sesuatu yang nge-hate, bukan Unity begini, Unity begitu, enggak. Tapi itu tuh criticism, itu tuh suatu masukan untuk membuat Unity makin baik lagi. Dance-nya kalau bisa taruh improve, jangan tahu template-nya satu tuh dance begitu, tapi kalau bisa taruh improve biar tiap performance orang nggak beda, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang fresh. Itu kan criticism, itu mengkritik Unity untuk menjadi sebuah idola, sebuah grup yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Itu kan nggak apa-apa gitu loh. Dan sebagai fans yang setia, sebagai fans yang bener-bener fans, mestinya ya mendukung aja apa karya idolanya gitu. Bahkan bisa berkarya bareng kayak unit-unit yang gua kenal gitu, unit official, unit Jateng, unit mana-mana, itu banyak banget mereka berkarya dan gak ada satupun yang menghina. Mereka justru mendukung dan mereka menggunakan bakat mereka untuk mempopulerkan. Itu fans yang bener gitu loh. Ngapain cuma karena judul lagu idola aja diributin gitu. Kalau emang kalian fans sejati, kalian pasti akan ngedukung kok karya-karya idola kalian sendiri. Waduh, take up. Suruh take up. Kalau Sinyu suka take dung. Take dung. Ya kan gue lagi nunggu Hamdun dari laki gue yang kedua, Mas. Aduh. Ya kan biar diisi, didoain bener sama United bener. Take up. Sweetsen bingung apa sih? Iya, apaan sih? Bahasanya kagak ngerti. Ya, pregnant maksudnya. Kan lagi menanti anak kedua. Tekdung tuh singkatan. Adalah tek melenggung. Zutsen bingung. Masih muda, Zutsen masih muda. Jadi Katanya 75 tahun merdeka Apa-apa? penerusnya kayak gitu. 75 tahun merdeka penerusnya kayak gini, anjir. Cari tahu dulu mereka siapa, jangan asal komen. Mereka juga udah sampai MTV Amerika, harusnya kayak gini jangan diviralin. Kok jangan diviralin? Harusnya kayak gini yang diviralin, bukan malah dihujat. Membalas. Terus kalau lu udah tahu dia semua masuk MTV Amerika, nah lu mau ngapain? Emang dia semua peduli sama lu nggak? Damn. 75 tahun merdeka penerusnya kayak gini, anjir. Masih mending mereka penerus begini bisa membakalkan Indonesia ke MTV Amerika. Nah lu ngapain? Itu yang jadi pertanyaan gitu loh. Lu ngapain? Seenggaknya mereka menggunakan bakat mereka untuk ya menciptakan karya yang baik gitu kan. Nah lu mau ngapain? Emang dia semua peduli sama lu nggak? Nah dia mau ngapain ya, mestinya ya berkarya bareng, bisa banyak kok unit-unit yang menurut gue tuh mereka berkarya bareng. Yang tadi gue bilang mereka bisa buat reaction video bareng, mereka bisa buat lagu, mereka bisa cover sendiri. Nah itu kan suatu karya yang bisa dilakukan oleh mungkin FZL_unit ini gitu. Emang dia semua peduli? Sepertinya Unity peduli ya sama fans-fansnya, bukan orang-orang yang meninggalkan fansnya, karena mereka bisa dapat MV 1,7 juta juga karena fans gitu. Tanpa fans ya Unity mau berdelapan mau dapetin 1,7 ya gimana, satu orang klik nontonnya lama, butuh fans gitu. Jadi ya mestinya mereka peduli ya gitu sih kalau dari gue. Ini Oh my god, serius ada yang nulis kayak gitu? Banget loh. boleh jawab? boleh silakan Giri. Boleh. Ya penerusnya kayak gini alhamdulillah bisa menghasilkan uang sendiri di umur 18 tahun. Terharu aku Itu yang nulis komen kayak gitu nggak tahu. Tuh mereka dapat duit sendiri umur 18 tahun ya masih mending lah. Lu yang nulis komen kayak gitu udah bisa mencapai apa di umur yang berapa gitu loh. lagi sending message gitu untuk menjadi satu di antara orang-orang yang punya karakter dan asal yang berbeda-beda, Iya. tetap bersatu dan tetap berkreasi. Itu message-nya, dan ada orang nulis kayak gitu. Bingung sih, masalah orang itu udah bisa mencapai apa, bisa ngomong kayak gitu. Itu sih yang jadi pertanyaan. Karya mereka bagus Kecuali kalau misalnya mereka udah bisa berkarya lebih dari Unity dan mereka bisa buktiin. Tapi kalau orang udah sehebat itu pun mestinya udah cukup bijak ya untuk nggak mengejek orang gitu. Ngapain sombong dengan keberhasilan? Justru dengan keberhasilan kita harus mendukung dong orang-orang yang masih di bawah, kita dorong supaya naik ke atas. Nah itu bukannya gue mau nge-sponsor podcast gue gitu. Maksudnya podcast gue mungkin masih kecil, tapi ketika nanti udah gede, tujuan gue adalah untuk mendorong yang masih kecil-kecil ini gue undang supaya mereka
menjadi terbuka, mereka jadi semakin naik lagi, dan itu juga jadi kebanggaan gitu. Kenapa kita udah gede pun kita malah harus menginjak-injak yang di bawah, bahkan kalau kita masih kecil, kenapa kita harus menghina orang-orang yang lagi mau naik juga. Ketika orang udah gede baru kita wah keren, tapi ketika mereka sedang dalam proses menuju si keren itu kita hina-hina, ya kenapa gitu, padahal mereka melakukan hal yang baik, hal yang halal, dan hal yang membanggakan. Kan biar seru. Bener. Lanjut. Oke, Vicky nih gue penasaran sampai astagfirullah dong. Abang Vicky. Apa Fik itu Fik? Astagfirullahaladzim. Vicky sampai astagfirullahalazim dong. Vicky udah begini, waduh, komen apaan nih? Ulang. Vicky sampai udah istighfar, sampai udah astagfirullahalazim, komen apaan nih? Gue dari tadi penasaran banget. Dia kalau udah istighfar bawaan gue gak enak nih benernya. Ini jangan lupa kasih back sound nih. Iya. Beban orang tua semua. Beban orang tua semua. Mohon maaf, mereka udah banggain ortu, mereka juga udah sampai MTV Amerika cari dulu ya. Oh, ini yang tadi loh. FZL unit ini keren loh, keren banget loh sumpah. Udah di interview Kevin Kennedy, Mac MTV US, ya bener sih. Beban ortu, kok beban ortu sih? Allahu Akbar. Mau jawab apa Vicky? Ada yang bilang gitu. Iya. Beban ortu semua. Nah, tanggapan lo mengenai komentar itu? Aduh, nggak tahu. Tapi bener sih, mendingan diem aja kayak gitu ya. Iya. Kadang-kadang bingung mau jawab pun juga Bingung sih, kayak beban ortu tuh maksudnya gimana? Beban orang tua. Maksudnya orang tua terbebani anaknya jadi boy group, jadi boy band. Masalah orang tuanya semua bangga anaknya ada di sini dan bisa berprestasi dan bisa membanggakan, bisa masuk trending Twitter terus, bisa diundang kemana-mana di TV sekarang makin banyak. Ya justru orang tuanya bangga ya, kenapa jadi beban gitu. Di usia yang segini bisa dapat duit sendiri, punya karya sendiri, bisa jadi co-producer sendiri, bisa jadi produser sendiri, editor sendiri, bisa buat video sendiri, bisa ngedit sendiri, bisa jadi komposer sendiri. Siapa orang tua yang nggak bangga? Kalau misalnya gue ibaratnya jadi orang tua salah satu anak ini juga, ya gue bangga banget. Mana ada jadi beban, nggak ada sama sekali. caranya ya udah nggak ngejawab semuanya. Gimana? Aku mungkin bantu Vicky ya. Ah. Kita emang beban orang tua, beban kebahagiaan orang tua. Saking banyaknya ngasih kebahagiaan ya. Dari Tadi Sanya, jawabannya Mbak dia Ana. bagus mulu. Iya bener Ricky, Take ya down, Allah. take Top. Mantap. Beban kebahagiaan. Kebahagiaan. Sweetsen. Nah, waduh. Apa nih? Boy band alay, udah nggak zaman. Oh. Aduh. Tanggapan lo gimana, Bro? Kalau sekarang kita mah pengennya membawa boy band Indonesia lebih maju lagi. Ke kancah Di era internasional. sekarang. Kok boy band alay nggak zaman, kok gimana? Bisa itu, amin. Mantap. Untung dia nggak bilang boy band alam, Peti Pera berarti dong yang bawa dong ya. Lagi mereka Aduh. tidak tahu. Nanti googling aja kalau ada kuota ya. Hotel bapaknya ya. Punya hotel di Salatiga. Iya punya hotel. Tapi di sini kayak gembel. Minta ampun kerjaannya. Begitu dibuka Instastory, kok orang kaya ternyata ya. Ngapusi kerjaannya. Thank you. Siapa namanya? Sinsen, thank you. Lanjut. Udah Sandi. Sandi nih, gue penasaran komen apa dia nyeleneh nih. Boleh. Wah, Jangan. Jangan bang. Jangan. Ini pakai huruf gede semua nih. Oke. Berarti dia biasa emosi kalau pakai huruf gede nih. Ada tanda serunya. Gimana? Ngondek semua, BGST. BGST dong. Ngondek, aduh. Ngondek, ada yang bingung banget dengan ngondek, nanti cari sendiri ya ngondek tuh apa. Ngondek semua, gue bingung loh kenapa orang di Indonesia tuh selalu mengasosiasikan boy group itu dengan ngondek sih, gue bingung. Sementara di luar sana BTS dan lain semuanya itu dibangga-banggakan sebagai orang yang luar biasa begini-gini. Kenapa harus ngondek ya? Jadi, tapi kalau misal rocker atau penyanyi solo yang cowok yang gitu, wah cool, keren. Tapi kenapa kalau boy group itu ngondek? Gue bingung asosiasinya ngondek tuh kenapa? Padahal mereka bisa ngedance, mereka bisa split, bisa break dance, bisa ngedance. Itu ngondek kenapa? Karena cowok dance gitu. Kenapa cowok ngedance jadi sesuatu yang ngondek? Gue bingung, apalagi sekarang di zaman TikTok gitu. Kalau kita ngomong 20-30 tahun yang lalu sih, ya belum ada TikTok, masih bingung orang dance sendiri ya. Tapi sekarang udah ada cowok yang ngedance sudah banyak, dari sisi mana dibilang ngondek. Kecuali dance-nya mungkin dance yang ke cewek-cewekan atau dance yang gimana, atau yang gimana aneh banget seaneh-anehnya. Nah itu mungkin. Tapi ini dance-nya gentleman, dance-nya yang bener-bener wow, yang kayak sesuai sama lagunya, dan emang dance seperti itu. Dari sisi mana yang ngondek? Gue bingung.
Saya bingung sama ngondek-ngondek ini. Gila. Itu dia Ini- typo ini ke- sebenarnya bukan BGST. Ini karya Tuhan dibilang ngondek dong. Gue bingung, ini 8 orang ini karya Tuhan karya Allah gitu ya. Dan dibilang ngondek, berarti kalian menghina ciptaan Tuhan. Gue bingung. Kalian best. Kalian best, mantap, best. Ini keren nih bener. Jadi kita harus lihat dari yang sisi lain ya. Karena coba lo lihat Jangan baca itunya. coba di keyboard lo G sama E. Iya. Jauh kan? Jauh. Benar-benar. Ternyata Aduh, menulis aduh. the besto. Ya, ayam dong. Aduh. Oke, lo ada tanggapan nggak mengenai itu? Tanggapannya apa ya? Mungkin dia kurang teman aja kan. Kurang teman. Kurang gaul. Kurang gaul sih. Kenapa harus diasosiasikan HP-nya ngondek? sendiri, nggak cuci muka di Bentar. Kan sweet. Apa? PP-nya sendiri gak cuci muka. dibalikin. PP-nya sendiri gak cuci muka, makanya kurang merefleksi kali ya. Bukan maksudnya dekilnya tuh. Di roasting balik. Harus digituin. Dindingnya hijau. Ini kayaknya ketahuan necetnya setahun sekali nih ya. Hijaunya aja kue bolu lagi. Itu juga sisa-sisa rumah yang lagi bangun. Hijau kue bolu lagi ngetren tuh. Aduh. Penli belum baca udah sedih banget. Boleh ceritain langsung perasaannya Penli. Ah, Fen, M-Banking nih dibuka ya, M-Banking. Transfer ke gua dari handphone. Oh, Fen. Oke, ini dia bilang dia alay banget, aku nggak suka sama mereka gara-gara yang Jemima Challenge di TikTok udah gitu lip sync. Oh ya nanti pernah ya Jemima Challenge ya. Jemima Challenge pada tahu kan di Indonesian Idol yang singkup-singkupan itu. Oh yang ini. Oh iya oke. Mereka dulu alay singkup-singkupan Jemima Challenge. Kan tapi emang mereka mau dance nggak sih? Bukan masalah lip sync, emang mereka mau dance bukan mau nyanyi gitu loh. Kalau emang mereka mau nyanyi nggak pakai background Jemima kali, cuma pakai musiknya doang. Emang mereka mau TikTok dance ya sih ini? Bukan karena mau lip sync, Unity aja dari awal nggak pernah lip sync kok. Udah gitu lip sync. Gimana? Coba dikasih nyanyi dikit sama kamu. Ayo. Kuning mati cinta. Yang Jemima Challenge aja ya? Jemima Challenge. Yang Jemima Challenge aja tuh yang singkup. Ya Jemima. 3, 2, 1. Biar buktiin nih anak Unity lip sync dari sisi mana. Itu lip sync ya emang itu nggak ada suaranya karena emang mereka mau ngedance bukan mau lip sync. Gue lucu. Izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Ku ucapkan Selamat tinggal untuk selamanya. Gila dari sisi mana lip sync gue bingung. Buat yang nulis itu gimana mau dibilang lip sync coba? Gua bingung. Suaranya aja nggak kelihatan ditutup masker. Gue bingung. Itu lo bilang lip sync. Parah lu parah. Gue bingung. Nih coba gue yang nyanyi. Coba. Fen, nyanyi. Kelihatan mulut lu giling. Itu udah dibuktikan secara langsung. Asli boleh kayak Yo, gitu. karena kan dulu ada kan yang bilang boy band mah nggak Iya, bisa. iya, iya. Nggak bisa nyanyi. Apalagi rame ya. Ini dibuktiin. Unit ini menurut gua udah lah, lu nggak usah balas-balas. Prove it with action aja. Yes, Gua aja tuh kata gua. Yes. Keren lo barusan tuh. Satu pertanyaan terakhir. Oke. Satu. Masih ada ya? Oh udah habis, makasih, terima kasih. Farhan, silakan Farhan. Iya, orang Ada. Betawi kasih dong bang. Aduh, Farhan. Beneran dibacain. Mana, Cuk? Bacain. Iya, itu nggak apa-apa tapi jangan ditulis, jangan gitu aja. Coba lihat, coba lihat. Apa nih? Gitu Coba ya. baca. Kok kayaknya yang paling parah sih. Astagfirullahaladzim. Belum. Unity di kayak gak ada hargai. Apa? Unity dah kayak gak ada hargai artis lain kayak Afgan, Becel, Arsi, Budi, Tiara lagi bake. Oh, hah? Unity dah kayak itu, oke, nggak ada. Ya apa hubungan Unity, kehadiran Unity dengan hargain artis-artis lain Afgan, Becel, Arsi, Tiara. Ya Tiara juga artis dari Indonesian Idol, emang kenapa ya? Bingung loh. Bingung sih. Harga artis lain kayak Afgan, BCL, Arsi, Budi, Tiara lagi kayak kon. Kenapa ya? Kok bingung sih? Kok bingung sih? Tanpa alasan.
Gue sebut nih, Hasugian dropnya nih. Kok bingung sih? Gue yang sebel. Kok bingung sih? Nih ketua paguyuban unit cabang Pamulang nih. Kok gue bingung sih? Sekarang di Pamulang nih. Kan kadang haters tuh komen suka pengen diperhatiin aja tau. Iya, cari perhatian. Enggak, perhatiin gue dong. Jadi semakin lo memperhatikan, semakin lo panas dan mereka semakin seneng karena objektif mereka tuh tercapai. Makanya kadang-kadang cuekin aja. Apa nih tadi terakhir Iya, bahasa gimana gitu ada banget komen nih. gitu. Gak ada tanggapan sih, cuma mau bilang makasih aja. Kalau misalnya kita emang gak ngehargain artis-artis papan atas atau senior kita itu, kita belajar, kita masih belajar. Nggak ngehargain artis-artis senior. Ya sebenarnya kalau dibilang artis-artis senior sebenarnya agak-agak membingungkan juga referensinya. Kalau mau dibilang senior, ambil yang senior sekalian. Kalau mau ambil yang di mid range sekalian. Ya kalau dibilang senior banget, Unity sama Tiara itu hampir-hampir mirip kok. Tiara itu di Indonesian Idol 2020. Unity itu di 2020-an, 2020, 2019, 2020 ya 1-2 sama Tiara. Apa yang dibilang itu papan atas atau gimana ya? Gitu loh. Kalau dibilang oh Tiara udah melejit banget, singlenya udah meledak mana-mana, ya itu kan proses gitu. Tiara dari Indonesian Idol, Unity dari One ID ya. Emang mereka beda jalan ya, beda perjuangan dan beda perjalanan juga. Ya itu kan mereka karir juga gitu loh. Kayak ya Tiara udah sampai mana, tapi Unity juga punya jalan masing-masing, udah bisa sampai MTV juga gitu. Nggak semua artis bisa tembus MTV gitu loh, MTV USA lagi gitu. Jadi itu perjalanan masing-masing. BCL, RC juga baru kok gitu. BCL lama tapi nggak pernah menjudge orang gitu. Bahkan dia sangat welcome, kayak dengan peserta-peserta idol dia sangat welcome. Jadi ya kenapa ya, mestinya makanya gue senang Farhan ngomong di sini terima kasih, karena ya mereka banyak belajar dan mereka banyak mengevaluasi dari berbagai perform. Mungkin kayak Kak Ungi gitu dan sambil nyanyi, mungkin mereka juga kadang-kadang belajar gimana sih cara menjaga dinamika, cara menjaga balance di dalam bernyanyi gitu dengan stabil walaupun ngedance gitu. Dan itu ya mestinya di komen gitu ya, bukan komen kayak gini. Gue agak bingung, dan kenapa harus komen tuh dengan si an dan si kon, apa hubungan dua kata-kata itu dengan kalimat Anda gitu. Gue cukup bingung sih, kayak mau ngeluarkan kata-kata yang eksplisit banget, bingung sih, nggak tahu. Ya, kalau kita mah makasih aja, tetap aja lo di rumah Nah, sering nonton nah biar ya kan? tampil, Iya kan, nah itu ini komennya. Semuanya nih Unity ya, Aduh, bikin hinaan bingung. itu berubah jadi pujian. Yes. Betul. Sorry, si Dias kan bilang, lu di rumah tampil. Si Dias tampil di mana emang? Iya, gue makanya nanya. Di sini. Gen 98,7 FM. Iya. Oke, gue langsung stop aja. Sebentar di bawah nih bakal asik kalau gue baca komennya. Tapi sebelumnya gue udah baca juga komennya. Dan banyak yang bilang udah nggak usah peduli dan fokus kepada karir dan bikin kalian jadi sukses gitu. Ya, menurut gue ini satu video yang sangat memotivasi, satu video yang sangat gokil, sangat seru, juga memacu gue untuk ketika kita ketemu dengan hater, gimana kita bisa membalikan perspektif itu. Seperti nama channel gue Perspektif Muda adalah gimana kita bisa membalikan 360 derajat, 180 derajat perspektif kita bisa melihat 360 derajat dari satu perspektif. Jadi kita tidak terhambat pada satu perspektif aja, tapi kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang dan menghasilkan perspektif-perspektif yang lainnya. Mungkin dari komen yang jelek bahkan kita bisa tarik menjadi komen yang sangat bagus dan membangun kayak gitu. Jadi segitu aja untuk reaction kali ini. Gue benar-benar bangga bisa berada di dalam fandom Unity dan bisa membagikan pandangan gue, perspektif gue yang gue nggak tahu sih apakah nyampe ke Unity, dan mungkin itu bisa menjadi evaluasi mereka selama ini atau enggak, gue nggak tahu. Tapi semoga kedepannya gue terus bisa mendampingi Unity dalam karir-karir mereka yang akan semakin cemerlang ke depannya. Jadi guys, segitu aja. Untuk nanti ada video berikutnya atau apapun, kalian tinggal komen aja mau gua reaction video apa dari Unity. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.